Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, saat ini saya ingin sedikit membahas tentang tulisan Al-Mukarram Al-Muhtaram Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang pemikiran beliau tertera di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, karangan asli beliau dan diedit oleh salah satu cucu beliau, yaitu almarhum Gus Isom Habib. Di dalam buku ini diterangkan tentang permasalahan-permasalahan Ahli Sunnah wal Jamaah. Khususnya saat sekarang saya ingin membaca satu bab, yaitu fasal fi bayani tamassuki ahli Jawa, tentang keterangan berpegang teguhnya orang-orang Jawa atau Indonesia bimadzhabi ahli sunnati wal jamaah, dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah, demikian dan seterusnya. Di dalam fasal ini beliau secara tegas menolak aliran-aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Padahal itu beliau sampaikan pada saat beliau masih hidup, apalagi kalau keadaannya seperti zaman sekarang ini. Salah satu yang dibahas tentang kesesatannya menurut beliau Kiai Hasyim Asy'ari adalah firqah atau sekte Wahabi. Di antaranya beliau mengatakan, "Faminhum", di antara firqah-firqah atau sekte-sekte itu adalah firqatun yatba'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rashid Ridho wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi wa Ahmad ibn Taimiyah wa Tirmidzi ibn Qayyim wa Ibni Abdul Hadi. Jadi menurut beliau, salah satu sekte yang ada di Indonesia ini adalah mereka yang mengikuti pendapat Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, yang mana keduanya itu mengambil dari pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Mereka mengambil dari pendapat-pendapat Syekh Ahmad ibn Taimiyah, kemudian juga pendapat-pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Maka orang-orang yang mengikuti pendapat-pendapat tokoh-tokoh yang saya sebutkan itu, menurut beliau, menurut Kiai Hasyim Asy'ari, adalah salah satu sekte yang tidak cocok sebenarnya diterapkan di Indonesia, karena akan merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau Kiai Hasyim Asy'ari juga mencontohkan bahwasanya mereka ini adalah tokoh-tokoh yang mengingkari tentang bolehnya ziarah kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan, bila mana ada orang pergi ke Madinah, kemudian dia khusus untuk ziarah makam kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyangka ziarah pada makam kuburan Nabi Muhammad itu adalah sebuah ketaatan alias ibadah, maka hal tersebut adalah hukumnya haram. Begitu fatwa Syekh Ibnu Taimiyah. Dan ini dilawan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Maka orang yang datang ke kota Madinah khusus untuk ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, menurut Kiai Hasyim Asy'ari mengikuti para ulama-ulama salaf terdahulu, hukumnya adalah halal thayyibah, baik sekali untuk dilakukan. Begitulah sedikit tentang permasalahan yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam melawan akidah yang melarang ziarah ke makam kuburan Nabi Muhammad SAW, dan mengatakan bahwa ziarah makam Nabi itu benar-benar salah satu ketaatan alias termasuk dari sunnah dari agama kita, yaitu agama Islam yang mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini salah satu contoh. Maka setiap firqah, setiap kelompok yang mengingkari bolehnya atau kesunahan
dari ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah termasuk firqah atau sekte yang ahlul bid'ah, menentang dari syariat Islam itu sendiri. Untuk memperkuat hujah dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka perlu kiranya saya juga mengutip sebuah hadis, yaitu tentang bolehnya seseorang untuk berziarah khusus ke makam Nabi Muhammad SAW. An Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati, siapa orang yang ziarah ke makam kuburanku, maka wajib atasnya kelak untuk mendapatkan syafaatku. Ini hadis derajatnya memang tidak sampai pada derajat sahih, tapi menurut para ulama derajatnya adalah derajat hasan. Padahal hadis hasan itu adalah hadis yang dipergunakan oleh para ulama untuk hujjah bagi amal ibadah. Apalagi kalau sekedar untuk fadhailul amal, pasti dipergunakan dan dilaksanakan atau menggunakan, diambil sebagai dalil konkret. Menurut Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu, di dalam kitabnya Al-Manahil halaman 208, beliau mengatakan bahwa bagi hadis ini terdapat banyak jalan dan bukti yang saling menguatkan di dalam periwayatannya. Karena itu Imam Az-Zahabi menilai bahwa hadis ini termasuk atau kategori dalam hadis hasan. Ma'asyiral muslimin, hadis hasan benar-benar adalah hadis yang derajatnya ini diterima oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman Imam Bukhari sampai seterusnya. Nah, kalau sekarang ada orang atau kelompok yang menolak hadis hasan, ini jelas mereka sudah keluar dari aturan main para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan ya ikhwan, apa yang saya bacakan dari kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, membawa keberkahan dan menambah keyakinan kita terhadap apa yang diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga ada manfaatnya. Hada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.